Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan, serta anak-anakku yang saat ini masih berada belajar di rumah, yang semoga Allah tebarkan kebaikan dan rahmat serta keberkahan untuk kita semua. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada khutbah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk ditebarkan kepada pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam, maka wajib untuk melakukan hal-hal terkait dengan Al-Quran. Setiap muslim harus berusaha bisa hidup bersama Al-Quran dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadapnya. Paling tidak ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban yang pertama adalah mengimani. Mengimani Al-Quran ada pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, di mana salah satu kitab Allah adalah Al-Quran yang wajib kita imani, kandungan maupun isinya serta ajaran-ajaran di dalamnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin dengan adanya akhirat. Ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Lalu kewajiban yang kedua setelah mengimani adalah membaca. Al-Quran merupakan kitab yang harus dibaca, sehingga bila ada orang yang membacanya, kita pun wajib mendengar dan diam menghormatinya. Untuk bisa membaca Al-Quran harus belajar membaca dulu. Memang sebaik-baik belajar adalah membaca Al-Quran, dan sebaik-baik mengajarkan adalah mengajarkan Al-Quran. Lalu perintah untuk membaca Al-Quran ini adalah berkait dengan kewajiban sebagai muslim mukmin untuk membaca Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 204. Lalu kewajiban yang ketiga adalah memahami kandungan, memahami isi Al-Quran. Karena setiap muslim harus berpedoman kepada Al-Quran, maka menjadi kewajiban mutlak untuk bisa memahami isi kandungannya sedikit demi sedikit, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, arah hidup, sehingga kita tidak mengalami jalan yang tersesat. Perintah ini ada pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksa Allah. Lalu kewajiban yang keempat adalah mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran. Jika kita sudah memahami kandungan, maka kewajiban berikutnya adalah mengamalkannya.
bukti utama dari iman adalah amal soleh. Iman tanpa amal soleh seperti angan-angan saja. Karena itu orang yang telah menyatakan beriman kepada Al-Quran harus membuktikan dengan mengamalkan isi Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Ini diperintahkan pada Quran surat Al-An'am 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepada engkau agar kamu bertakwa. Kewajiban yang kelima terhadap Al-Quran adalah mendakwahkannya. Bila kita sudah mengakui bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, maka di samping kita telah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus mendakwahkannya kepada orang lain. Dan tentang ini diperintahkan pada Quran surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, sebaik-baik belajar adalah mempelajari Al-Quran, dan sebaik-baik mengajarkan adalah mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Tentang isi kandungan Al-Quran tidak hanya membahas tentang hal-hal yang berkait dengan ibadah mahdoh saja, tetapi ada juga ibadah ghairu mahdoh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fatakunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.